Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madmunul kalam wa madmunu kalami syekhi fi jawabihi, dan isi pembicaraan fadilatul syekh di dalam menjawab anna qurratal aini fi salat mutafawitatun ala qadri tafawuti fil ma'rifati wa syuhud. Artinya bahwa kebahagiaan di dalam sholat itu bervariasi, berbeda-beda, bertingkat tergantung pada perbedaan tingkat kemakrifatan dan kesaksiannya kepada Tuhan. Kalau kemakrifatannya 10, ya kesenangannya 10. Semakin kita mencintainya, ya semakin tinggi kadar kebahagiaannya. Bakasiranya demene temenanan, yo ketemune berak pisan. Bakasiranya demene belen-belen, ya beraknya di belen-belen. Jadi tergantung kepada kadar cinta kita juga. Tingkat kemakrifatan kita kepada Tuhan itulah yang menentukan berapa besar kadar kebahagiaan kita ketika sholat, ya tergantung pada tingkat kemakrifatan kamu. Kalau kamunya belum makrifat, ya menjadi beban. Sholat ini bukan menjadi kesempatan kita mendapatkan ketenangan di hati, malah merepotkan. Ya, malah merepotkan. Bahkan justru merasa terbelenggu dengan kewajiban sholat ini. Wal ma'rifatu ala qadri takhliyati wa tahliyah, dan ma'rifat orang pun sangat ditentukan pada tingkat kemampuan kita meninggalkan sifat buruk dan kemampuan kita memakai sifat yang mulia. At-takhliyah wa tahliyah, artinya maafnya, kalau dengan bahasa gampangnya, makrifat juga sangat ditentukan dengan tingkat moralitas kita. Jadi satu, masihkah dia melakukan kemaksiatan? Yang kedua, adakah bukti-bukti kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya? Itu saja ukuran kemakrifatan seorang. Ya arti begini, jangan lalu diartikan bahwa yang orang yang sudah tidak lagi melakukan dosa, nggak ada. Saya kira wali juga masih berdosa kok. Iya, cuman kan karena sensitivitas para wali itu sangat tinggi sekali, maka sekecil apapun dosa yang dia lakukan cepat disadari dan segera meminta ampun. Fa ma'rifatuhu alaihi salatu wassalam la yuwaziha ma'rifatun. Kemakrifatan Kanjeng Nabi itu ya tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Itu. Wa syuhuduhu alaihi salatu wassalam la yaqrubu minhu syuhudun, dan kesaksian Kanjeng Nabi terhadap Allah tidak ada bandingnya dengan kesaksian siapapun. Walakin qad tahsulu al-musyarakatu fi mutlaqi syuhud min haitsu huwa, tetapi ya bisa terjadi sama-sama ma'rifatnya. Kamu ma'rifat, Kanjeng Nabi juga ma'rifat, tapi dalam artian secara garis besar mutlaqus syuhud min haitsu huwa, dari sisi ya kemakrifatan, ya ini ma'rifat, ini ma'rifat, tapi kualitasnya berbeda. Wa takunul qurratu ala qadrihi. Nah, disitulah maka kebahagiaan di hati kita ini ya tergantung kepada tingkat kesyuhudan dan tingkat kema'rifatannya.
Oh gitu Faizan. Jadi kalau demikian gitu ya, bagi para pewaris Nabi gitu. Siapa pewaris Nabi itu? Ya para ulama, para cendekiawan gitu. Alaihi salatu wassalam, tistun wa nasibun min qurratil ain. Jadi punya bagian lah, ada jatah untuk mendapatkan kedamaian di hati ini. Ala qadri safai masyrabihim wa tafarrughi qulubihim wa asrarihim. Tergantung kepada kejernihan fikiran mereka, wa tafarrughi qulubihim, dan kebersihan hati mereka. Tafarrugh itu bersih, artinya kosong tuh. Artinya hati yang bersih itu, hati yang kosong tuh artinya bersih. Artinya urusan-urusan dunia tidak banyak yang menginap. Qalbun dan sir mereka. Qalbun mereka dan sir mereka, hati dan sir. Sir sudah kita terangkan dulu berulang-ulang kali dong, sudah jelas. Ya, sir itu bagian yang paling terdalam di dalam hati kita. Kita istilahkan saja seperti laut yang terdalam namanya palung laut. Maka bagian hati yang paling dalam kita sebutkan juga palung hati. Palung hati itu adalah bagian yang paling terdalam di hati kita ini, yang malaikat pun tidak bisa menyelaminya. Sampai malaikat pun tidak bisa tahu sir kita, hanya Allah yang tahu. Dan itu makanya disebutnya wilayah rahasia. Sir itu kan rahasia. Kenapa disebut palung hati rahasia? Karena tidak ada yang tahu. Setan pun nggak tahu, malaikat pun tidak tahu. Apalagi manusia. Yang tahu hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu sebetulnya. Kepada siapa cinta ini kuberikan, hanya Allah yang tahu.